Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dina Putri Setiawati dengan NIM 22117008 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kelas inklusi dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar pada mata kuliah manajemen kelas guna untuk memenuhi penilaian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Robiatul Mudaja SPD MPD. Nah, pokok pembahasan pada kali ini terdapat 4. Yang pertama itu ada hakikat dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Lalu yang kedua ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan kelas bagi anak berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat itu ada kecakapan hidup. Nah, di sini ada hakikat dari anak berkebutuhan khusus ataupun ABK menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Thomson pada tahun 2014, di mana anak berkebutuhan khusus ataupun ABK adalah anak yang memang mempunyai gangguan nih ataupun ketidakmampuan dalam belajar yang nantinya menjadikan pembelajaran itu atau akses ke sekolah itu lebih menantang dibandingkan dengan anak seusianya. Lalu ada menurut Wardani pada tahun 2014, di mana ABK sendiri merupakan anak yang memang memerlukan pendampingan atau pendidikan secara khusus nih, agar nantinya dapat mencapai potensi yang maksimal. Lalu selanjutnya itu ada menurut Ismawati dan Husnul Rohaningsa pada tahun 2021. Nah, ABK sendiri mengalami perbedaan ataupun kekurangan dari dimensi penting nih. Nah, ABK ini tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi secara fisik, psikologis, dan juga sosial, sehingga nantinya anak ABK ini merasa kesulitan dalam melakukan tujuan dan kebutuhan dan juga potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, makanya hal ini perlu adanya penanganan yang lebih dalam segala proses pembelajaran, baik proses pembelajaran maupun interaksi sosialnya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai anak berkebutuhan khusus ataupun ABK, dapat disimpulkan bahwa anak ABK adalah seorang anak yang membutuhkan pengajaran yang harus disesuaikan nih dengan tantangan dan juga tuntutan belajar yang secara spesifik. Nah, di mana anak berkebutuhan khusus ini nantinya mempunyai ciri-ciri yang unik dan juga membedakan dengan anak lainnya, meskipun tidak selalu mereka menunjukkan dari permasalahan mental, emosional, ataupun fisiknya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus yang dapat digolongkan. Yang pertama itu ada tunanetra, di mana tunanetra sendiri memang anak yang mengalami gangguan daya penglihatan nih, berupa kebutaan secara menyeluruh ataupun sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khususnya, mereka tetap memerlukan adanya pelayanan yang khusus. Lalu yang kedua itu ada tunarungu, di mana tunarungu sendiri adalah anak yang memang kehilangan seluruh ataupun sebagian daya pendengarnya nih, sehingga mereka tidak mampu atau kurang mampu untuk dapat berkomunikasi secara verbal nih. Dan walaupun telah diberikan alat bantu pendengar, mereka masih membutuhkan pelayanan yang khusus. Lalu yang ketiga itu ada anak berbakat, di mana anak berbakat ini anak yang memang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan juga tanggung jawab mengenai tugasnya di atas anak-anak usianya atau anak yang normal, sehingga untuk dapat mewujudkan potensi yang dimilikinya menjadi prestasi yang nyata memerlukan adanya pelayanan khusus dan juga bimbingan. Nah, lalu yang keempat ada tunagrita, di mana tunagrita sendiri adalah anak yang memang secara nyata mereka tuh mengalami hambatan nih, dan juga keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa, sehingga mereka itu mengalami kesulitan dalam tugas akademik, komunikasi maupun sosialnya. Lalu yang kelima itu ada tunalaras, di mana tunalaras sendiri merupakan anak yang memang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan juga bertingkah laku nih, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya, pada lingkungannya di usianya maupun masyarakat pada umumnya, sehingga mereka nantinya dapat merugikan dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya di sini ada pengelolaan kelas bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu guru harus memastikan mengatur dalam ruang kelas, di mana tata kelas dan juga aksesibilitas itu harus menggunakan ruangan yang cukup luas nih. Maka di dalam ruang kelas itu harus memastikan adanya ruangan yang memang cukup untuk siswa ABK ini untuk dapat bergerak nih, terutama jika ada anak yang memang memerlukan kursi roda ataupun alat bantu lainnya. Lalu aksesnya itu juga harus mudah, yaitu dalam menempatkan anak-anak ABK ini di area yang memang memudahkan mereka untuk dapat mengakses baik dari materi, guru ataupun teman-temannya. Lalu bebas juga dari jalur bebas hambatan, di mana jalur keluar masuk kelas harus bebas dari hambatan.
Lalu ada penempatan tepat duduk, di mana guru bisa memberikan fleksibilitas dan juga dalam memilih tempat duduk bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana guru ini dapat menempatkan anak yang memang memerlukan perhatian yang cukup khusus lebih dekat dengan gurunya untuk dapat memudahkan interaksi, ataupun bisa juga dalam menempatkan dengan model kelompok kecil. Nah, di mana penempatan meja ini dalam kelompok kecil itu dapat menjadikan sebuah fasilitas untuk dapat interaksi, kerjasama, dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap peserta didik. Lalu menciptakan ruang lingkungan yang memang menenangkan, yaitu untuk mengurangi adanya gangguan dan juga meminimalkan gangguan baik visual dan juga auditori. Nah, misalnya dengan menggunakan panel di dalam kelas sehingga suara yang masuk itu menjadi kedap suara. Lalu sekolah juga dapat menyediakan ruang tenang bagi anak yang berkebutuhan khusus nih, di mana nantinya menjadi area tenang untuk anak ABK yang memungkinkan mereka memerlukan waktu istirahat dan juga simulasi sendiri. Lalu yang kedua itu guru bisa memodifikasi kurikulum dengan pembelajaran yang lebih fleksibel dan diferensiasi, yaitu dengan menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan relevan dengan kemampuan dan juga minat dari anak KBK maupun anak normal lainnya. Nah, di sini bisa menggunakan aktivitas yang memungkinkan keterlibatan adanya sensorik bagi peserta didik. Lalu yang ketiga itu adanya dukungan ataupun pelatihan asisten ataupun pendampingan nih. Jadi jika memungkinkan, sekolah itu harus menyediakan sebuah asisten ataupun pendampingan setiap kelasnya untuk dapat membantu anak-anak dalam aktivitas sehari-hari, ataupun sekolah juga dapat menyediakan pelatihan bagi guru untuk dapat mereka memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif bagi anak normal maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang keempat itu adanya komunikasi dan juga interaksi yang jelas dengan peserta didik nih. Jadi guru itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan juga visual untuk dapat membentuk komunikasi nih, seperti dengan menggunakan gambar maupun simbol. Nah, selanjutnya di sini ada kecakapan hidup. Kecakapan hidup sendiri adalah kecakapan untuk melakukan sebuah adaptasi dan juga perilaku yang positif nih, yang nantinya memungkinkan setiap individu untuk dapat melakukan suatu reaksi secara efektif dalam menghadapi kebutuhan dan juga tantangan sehari-hari. Nah, jadi kecakapan hidup ini sangat penting baik bagi setiap individunya. Nah, nantinya kecakapan hidup ini dapat membantu untuk peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan belajar, menyadari, dan juga mensyukuri potensi diri dalam dirinya mereka sendiri untuk dapat dikembangkan dan diamalkan. Terus dapat juga peserta didik menjadi berani dalam menghadapi problematika kehidupan ataupun serta memecahkan masalah secara kreatif. Nah, jadi pendidikan kecakapan hidup ini bukan mata pelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak memerlukan adanya perubahan suatu kurikulum dan ataupun mata pelajaran yang baru nih. Yang harus diperlukan dan juga dilaksanakan oleh guru ini adalah bagaimana cara guru itu dapat mengorientasikan sebuah pendidikan dari mata pelajaran ke orientasi pendidikan kecakapan hidup nih, melalui adanya integrasi kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya dapat membekali nantinya peserta didik terhadap kemampuan tertentu nih yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, sehingga nantinya diharapkan peserta didik ini dapat memiliki kemampuan dan juga modal dasar untuk dapat hidup secara mandiri dan juga survive di lingkungannya, maupun di masa sekarang maupun di masa depan. Jadi terdapat 4 kecakapan hidup yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, baik yang anak yang normal maupun anak yang memang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama itu kecakapan personal. Nah, kecakapan atau keterampilan personal sendiri mencakup adanya kesadaran diri dan juga berpikir rasional nih, dimana kesadaran diri sendiri merupakan suatu tuntutan yang mendasar bagi peserta didik untuk nantinya dapat mengembangkan potensi dalam dirinya di masa yang akan datang. Nah, kesadaran diri ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kesadaran diri itu dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat, dan juga warga negara. Nah, mereka nantinya mampu menyadari dan juga mensyukuri adanya kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dalam setiap dirinya, sekaligus nantinya menjadikan sebagai model dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga lingkungan. Lalu ada kesadaran untuk akan potensi dirinya sebagai dorongan untuk dapat mengembangkan dirinya. Nah, kesadaran diri ini nantinya harus difokuskan pada kemampuan serta didik untuk dapat melihat bagaimana potret dirinya sendiri. Pada tataran yang lebih rendah, peserta didik ini akan melihat
dirinya dalam hubungan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat ataupun suatu kebiasaan, kegemaran, dan juga sebagainya. Nah, pada tataran ini nantinya peserta didik akan lebih memahami potensi dari dirinya di lingkungan kelasnya, sekolah, minat bakat. Nah, setelah itu peserta didik nantinya diharapkan dapat memahami dirinya sendiri dan akan muncul dorongan untuk mereka dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua itu ada kecakapan sosial, di mana kecakapan ataupun keterampilan sosial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kecakapan sosial ataupun kecakapan antara personal dan juga kecakapan bekerja sama. Nah, kecakapan sosial atau kecakapan antar personal itu mencakup seperti kecakapan komunikasi dengan mengajar siswa dalam berempati, sikap penuh pengertian, komunikasi dua arah ini perlu ditekankan dalam pembelajaran karena komunikasi di sini bukan hanya sekadar peserta didik dapat menyampaikan isi pesan saja, tetapi eh, nantinya dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis dengan individu lainnya. Lalu kecakapan bekerja sama dalam kelompok atau tim merupakan salah satu hal yang diperlukan di dalam kehidupan peserta didik, karena dengan adanya bekerja sama dalam kelompok nantinya peserta didik memiliki kemampuan yang harus dikembangkan agar peserta didik ini terbiasa dapat memecahkan masalah yang sifatnya agak kompleks. Nah, kerjasama yang dimaksud ini adalah kerjasama yang saling memiliki rasa pengertian dan juga membantu antar sesama makhluk hidup untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, hal ini nantinya peserta didik akan terbiasa untuk dapat membangun semangat dan komunikasi yang harmonis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kecakapan akademik atau sering juga disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan nih berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan adanya pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum. Namun, lebih mengarahkan pada kegiatan yang memang bersifatnya keilmuan. Nah, kecakapan ini mencakupnya seperti kecakapan identifikasi suatu permasalahan yang ada di lingkungan, menjelaskan suatu hubungan fenomena tertentu, merumuskan suatu hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian, terus memiliki sifat yang kritis, objektif, dan juga transparan. Nah, lalu yang keempat itu ada kecakapan vokasional. Ini sering disebut juga dengan kecakapan kejuruan nih. Artinya, suatu kecakapan yang harus dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat maupun di lingkungan peserta didik. Nah, kesimpulan pada video kali ini yang pertama itu, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah seorang anak yang memang membutuhkan pengajaran yang harus disesuaikan dengan tantangan nih, dan juga tuntutan pembelajaran yang lebih spesifik, di mana anak berkebutuhan khusus ini mempunyai ciri-ciri yang unik dan juga membedakan dengan anak lainnya. Meskipun tidak selalu mereka menunjukkan dari segi permasalahan mental, emosional, ataupun fisik. Lalu yang kedua itu adanya jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu seperti tunanetra, tunarungu, anak berbakat, tunagrita, dan tunalaras. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu dalam mengelola kelas sendiri, bagi anak berkebutuhan khusus, guru itu harus sangat memperhatikan beberapa hal nih. Yang pertama itu seperti mengatur ruang kelas yang tepat, seperti apa, terus modifikasi dari kurikulum dengan pembelajaran yang lebih terdiferensiasi, terus perlu adanya dukungan dan juga pelatihan suatu asisten ataupun suatu pendampingan, terus perlu adanya komunikasi dan interaksi dengan sekolah, orang tua, dan juga peserta didik. Lalu yang keempat itu adanya kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup itu sangat penting, harus dimiliki oleh seorang individu ataupun peserta didik nih untuk dapat mereka bertahan hidup dan juga keberlangsungan hidupnya di masa depan. Nah, keterampilan hidup juga dapat membuat untuk mereka dapat beradaptasi dan juga menumbuhkan rasa perilaku positif yang nantinya memungkinkan setiap individu untuk dapat melakukan reaksi secara efektif nih dalam menghadapi kebutuhan dan juga tantangan dalam sehari-hari. Cukup sekian presentasi pada video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.